Maaf, satu kata itu terucap dari bibir Yen. Teredam oleh derasnya hujan. Aku bersalah karena sudah menjatuhkan mentalmu, kemudian pergi meninggalkanmu dalam keadaan terluka. Bukan itu, balas Taehyung. Yen semakin lekat menatap Taehyung yang baru saja bersuara. Mengenai perasaanmu, apa kau mengatakannya dengan sungguh-sungguh kala itu? Lanjutnya. Yen menggeleng dengan segara. Aku tidak ingin kau semakin terluka. Dongho akan terus menembak jika kita tidak berhenti. Kau pergi meninggalkan aku yang tengah sekarat. Saat Taehyung mendorong tubuh gadis itu dengan kasar hingga membuatnya mundur beberapa langkah. Mengingat kembali kejadian malam itu membuat amarah Taehyung seketika tersulut. Ia ingin mendengarkan semua penjelasan Yen, namun merasa semua kalimat yang keluar dari mulut gadis itu hanyalah bualan semata. Apa kau berpikir nasibku akan sama seperti umamu, mati mengenaskan di tempat itu? Tanya Taehyung dengan dingin. Itu sebabnya kau pergi untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Tidak Taehyung, bukan seperti. Kau berdebar egois. Kau bahkan tidak tahu bagaimana putus asanya aku melihatmu pergi saat itu. Sentak Taehyung. Apa kau menginginkan aku mati? Beraninya kau muncul kembali tanpa rasa bersalah setelah semua hal buruk yang pernah kau lakukan padaku. Hentikan, teriak Yen putus asa atas segala tuduhan yang Taehyung layangkan secara terus-menerus. Setelah teriakan gadis itu terdengar, suasana berubah menjadi hening. Hanya terdengar suara derasnya arus sungai yang terletak di bawah sana diiringi dengan suara hujan yang semakin deras. Jarak mereka tidak terlalu jauh ketika Yen mengikisnya dengan sebuah pelukan tiba-tiba. Aku merindukanmu Taehyung, ucapnya dengan suara tangis teredam. Syukurlah kau bisa selamat dari kejadian mengerikan itu, gumamnya. Taehyung bergeming, tidak berniat untuk membalas. Aku tidak berniat untuk meninggalkanmu, sekalipun saat itu aku akan mati. Aku berani bersumpah, aku pergi untuk mencari bantuan. Sungguh aku tidak berbohong. Kau berbohong, balas Taehyung. Tidak, bukan kau yang menyelamatkanku, melainkan Daeho. Tangis Yen semakin terdengar pilu. Maafkan aku, maaf. Yen tidak menyangka semua akan menjadi kacau, bahkan terlalu rumit. Seharusnya ini akan menjadi mudah jika salah satu dari kita. Malam itu, gumam Taehyung. Yen kemudian melepas pelukannya dari Taehyung di sana. Gadis itu kini menatap Taehyung dengan tatapan lebih tegar. Kau menginginkannya? Tanya Yen dengan suara parau. Setengah tidak percaya dengan apa yang baru saja Taehyung katakan. Apa dengan begitu bisa membuatmu menjalani hidup dengan lebih baik? Tanya Yen sekali lagi. Taehyung kan menjawab, masih tampak begitu marah. Taehyung, katakan padaku, apa kau pernah berpikir bagaimana tersiksanya hidupku selama ini? Bayang-bayang masa lalu itu masih berpengaruh kuat, sementara kau hidup dengan damai setelah mengalami lupa ingatan. Setelah Taehyung dengan perasaan terluka yang jelas ketara. Yen mengangguk cepat. Baik Taehyung, aku mengerti. Dalam perjalanan menuju kemari, aku terus berpikir, apakah hidup kedua ini adalah sebuah anugerah atau bahkan hanyalah sebuah kesalahan. Sekarang aku sudah menemukan jawabannya, ucap Yen. Ini jelas kesalahan. Tidak seharusnya Seokjin menyelamatkanku malam itu. Yen tahu dia adalah definisi tepat bagi seseorang yang tidak tahu terima kasih. Keluarga Seokjin sudah begitu baik, merawat serta memberikan kasih sayang pada Yen hingga ia berhasil mencapai semua impiannya. Setelah kematianku, Taehyung tersentak pelan namun tidak segera bereaksi. Aku harap kau bisa menjalani hidup dengan baik tanpa bayang-bayang masa lalu lagi. Yen berbalik dan mulai berjalan. Taehyung bisa menebak kemana arah tujuan itu. Dulu gadis itu sudah pernah melakukannya saat mereka masih duduk di bangku sekolah. Yen berhenti. Seharusnya Taehyung tidak melakukannya, mencegah Yen hanya akan membuatnya meragu.
Yan bisa mendengar langkah Taehyung yang mulai menyusulnya. Kemudian sebuah tangan dari arah belakang melingkar sempurna di perut gadis itu. Begitu tegas hingga membuat langkah Yen terpaksa berhenti. Lepaskan Taehyung, pinta Yen. Kau sudah sabar menunggu hampir selama 11 tahun untuk menantikan saat-saat ini kan? Aku akan menebus semua. Kenapa kau melakukan ini? Setelah Taehyung lirih, air mata Yen kembali jatuh, semakin deras dan terdengar semakin pilu. Bagaimana bisa kau melakukannya di hadapanku? Aku hanya ingin mendengar berita mengenai kematianmu, tapi kau justru hendak menunjukkan hal itu tepat di depan kedua mataku. Apa kau pernah berpikir aku juga akan ikut menyusulmu dalam masalah kematianmu? Tanya Taehyung dengan nada putus asa. Ian segera berbalik, menemukan raut Taehyung yang tampak menyedihkan. Jangan mengucapkan hal mengerikan seperti itu. Balas Yen, aku hanya menginginkan kebahagiaanmu. Bagaimana jika itu hanya ada pada dirimu, lalu kau membawanya pergi untuk selama-lamanya, tanpa tahu apa-apa? Kata-kata yang keluar dari bibir Taehyung begitu membingungkan untuk bisa Yen cerna ke dalam otaknya. Apakah itu sebuah harapan, atau hanya Yen yang terlalu percaya diri, menganggap Taehyung tengah memohon padanya untuk tetap tinggal di sana? Aku tidak pernah sedikitpun meragukan perasaanku padamu, namun ucapanmu malam itu membuatku menyimpan dendam ini begitu lama. Aku memiliki penyesalan karena masih bisa bernafas dengan baik hingga detik ini, ucap Taehyung. Aku benci melihatmu masih bisa hidup dengan baik dan tersenyum tanpa beban setelah menghancurkan perasaanku kala itu. Tapi aku lebih benci saat melihatmu tampak putus asa seperti ini, lanjutnya. Memang seharusnya aku yang malam itu, maupun malam ini, karena aku adalah sosok yang egois, menginginkan semua hal berjalan sesuai dengan keinginanku. Ian mendengar semua keluh kesah lelaki itu yang membuatnya bisa membayangkan Taehyung telah lama hidup dengan cara yang melelahkan. Bahkan ketika alam bawah sadarku telah memberikan jawaban padamu, kau masih tidak menyadarinya, Kim Taehyung, gumam Yen. Otakku memang tidak bisa mengingat siapa dirimu, namun tubuhku bisa dengan segera mengenali sentuhanmu. Tidak pernah ada penolakan, karena semuanya terasa begitu familiar. Jika kau benar-benar membenciku, menginginkan sebagai penebus rasa dendam di hatimu, setidaknya lakukan semua itu dengan becus. Sejak dulu kau memang sudah lemah jika itu ada hubungannya denganku, lanjut Yen. Terima kasih karena sudah bertahan dan tidak pernah berubah. Di mataku baik itu Pak Taehyung maupun Kim Taehyung adalah sosok yang sama sejak pertama kali aku mengenalnya. Begitu pula denganku, aku juga tidak pernah berubah, ucap Yen. Ucapanmu Yen, sebuah kalimat yang begitu ingin aku dengar, baik itu dulu maupun sekarang. Yen menatap intens kedua mata indah Taehyung secara ajaib, merasa mereka kembali terhubung dengan begitu erat. Aku mencintaimu. Ada jeda beberapa saat sebelum pelukan erat penuh kerinduan itu Yen terima. Gadis itu telah menemukannya, Pak Taehyung atau Kim Taehyung, bersetan dengan semua itu. Dia hanya Taehyung, pemilik hatinya. Hal pertama yang Yen lihat ketika ia baru saja membuka kedua matanya adalah wajah Taehyung yang begitu dekat dengannya. Jadi yang semalam bukan hanya sekedar mimpi belaka. Ian tidak memiliki ingatan apapun setelah mereka berpelukan di tengah guyuran hujan deras. Hampir selama 3 hari ia pergi tanpa bisa makan, minum, bahkan beristirahat dengan baik. Menunggu Taehyung menyelesaikan proses pemakaman Sungmin dengan baik, hingga akhirnya ia bisa menghubungi Taehyung setelahnya. Ian pikir kemarin adalah saat terakhir baginya bisa melihat indahnya dunia, namun sekarang mereka bahkan bisa berbaring dengan nyaman di bawah gulungan selimut tebal yang hangat, juga pakaian yang telah berganti. Ini kamar Taehyung di kediaman Kim. Yen bisa mengingatnya. Seluruh hal nyata ini terasa begitu mustahil, hingga Yen merasa takut jika saja sosok Taehyung tiba-tiba menghilang dari hadapannya setelah ia mengedipkan mata.
Lihat, ia bahkan bisa merasakan lembutku wajah Taehyung di ujung jemari tangannya, yang kemudian turun ke bibir laki-laki itu yang menjadi favoritnya. Selamat pagi, sapa Taehyung lirih. Ian bahkan tidak menyadari kapan lelaki itu membuka kedua matanya. Taehyung mengerti apa yang membuat Ian terdiam begitu lama. Ia meraih jemari Ian yang masih sibuk menelusuri bahatan wajahnya, beralih menggenggamnya dan memberikan kecupan ringan di sana. Berhenti melakukannya, Yena, pinta Taehyung. Dia ingin saling berbicara, bukan hanya dipandangi seperti sebuah barang antik. Mencintaimu. Ah tidak, aku sangat mencintaimu. Senyum Taehyung dengan segera mengembang. Aku lebih mencintaimu. Katakan padaku jika ini nyata. Namun jika ini hanya sekedar mimpi, biarkan aku tetap berada di sini tanpa pernah terbangun. Ia mengadu begitu Taehyung mencubit pipinya dengan gemas. Itu bukti jika kau tidak sedang bermimpi, ucap Taehyung yang kini sudah tertawa melatih An yang tengah mengusap-usap pipinya sendiri. Apa kita akan seperti ini hingga hari berganti siang, atau kita akan pergi untuk segera menyelesaikan semuanya? Banyak sekali hal yang harus kita jelaskan pada semua orang. Taehyung kembali berbicara. Itu terdengar sangat melelahkan, jawab An. Taehyung menatap kekasihnya itu dengan pandangan khawatir. Kau masih merasa lelah? Ian mengangguk pelan sebagai jawaban. Mari bertahan di sini sedikit lebih lama lagi. Akan aku lakukan sesuai permintaanmu, balas Taehyung, tanpa merasa keberatan sama sekali. Saat ini adalah pertama kalinya Ian bisa merasakan tidur yang begitu nyenyak di dalam pelukan seseorang yang telah begitu lama ia rindukan. Selama ingatan gadis itu belum kembali kemarin, Ian selalu merasa ada yang kurang. Kebahagiaan yang ia rasakan tidak pernah terasa sempurna, meskipun perjalanan hidup gadis itu selalu berjalan dengan baik dan lancar. Namun kini Ian sudah menemukan jawabannya. Hanya menghabiskan waktu berdua bersama dengan Taehyung sudah cukup membuatnya merasa bahagia, bahkan lebih dari saat ia berdiri di atas panggung dan menerima sebuah penghargaan. Aku memiliki sesuatu untukmu, ucap Taehyung ketika hari telah beranjak siang dan keduanya telah sepakat untuk keluar dari selimut. Apa? Tanya Ian penasaran. Taehyung membuka laci di sampingnya, mengeluarkan sebuah kotak bluetooth berwarna merah di sana. Kau akan melamarku di sini? Ian tidak bisa menutupi rasa terkejutnya. Taehyung tertawa melihat reaksi kekasihnya itu. Bukan, raut kecewa itu bisa Taehyung lihat. Aku ingin mengembalikan ini pada pemiliknya. Sudah aku berbagi seperti sedia kala. Ia menyodorkan kotak itu pada Ian. Ian menerimanya dengan rasa penasaran dan jadi terkejut ketika mengetahui isinya. Ini bagaimana bisa ada padamu? Yoongi yang memberikannya padaku. Ian ingat sekarang. Apa yang dia katakan saat memberikan kalung ini padamu? Tanya Ian. Taehyung menggeleng pelan. Tidak ada bohongnya. Tidak ada, ulang Ian tak semerta-merta percaya. Bagaimana bisa? Ucapan Ian terputus begitu Taehyung meraih tangannya, menggenggam begitu erat. Aku tidak ingin melihat air matamu lagi. Jadi mari kita hentikan pembicaraan ini. Ian menghela nafas dalam-dalam sebelum akhirnya mengangguk setuju. Biar aku bantu kamu mengenakannya. Ian membiarkan saat Taehyung mengambil alih kalung itu. Sempurna, ucap Taehyung setelah kalung itu terpasang di leher Ian. Di mana makam umaku? Aku ingin pergi mengunjunginya, pinta Ian. Akan aku antar. Lalu apaku? Bagaimana keadaannya sekarang? Bagaimana cara Taehyung untuk menjelaskan hal ini? Sementara Ian menganggap Hyunsu masih hidup hingga saat ini. Maaf Yena, tapi apamu ikut menjadi korban dalam insiden itu? Terlalu egois jika Taehyung mengatakan ia tidak ingin melihat air mata Ian lagi. Nyatanya kesedihan itu masih begitu dalam. Setelah Ian merasa tenang, Taehyung mengajaknya keluar dari kamar. Baekhyun telah menanti mereka.
Bahkan sejak semalam, wanita itu terus merasa gelisah ketika melihat Taehyung dan Yen pulang dalam keadaan basah kuyup dan menggigil. Selamat datang kembali, nak, ucap Mikyung setelah melepaskan pelukan eratnya dari Yen. Yen mengerti Mikyung bukanlah wanita jahat. Dia hanya berpura-pura demi menyesuaikan keadaan, agar Sumin tidak semakin murka dan menyiksa Yen lebih parah lagi. Mikyung juga tak jarang membantu Yen ketika ia terluka, juga membelanya secara tak langsung. Jangan merasa khawatir ataupun ketakutan lagi. Sumin sudah tidak ada. Putraku telah pergi untuk selama-lamanya. Tolong maafkan semua kesalahannya padamu, Yana, minta Mikyung. Ya, Nek, aku sudah memaafkannya. Terima kasih, kau memang baik. Kau cucu nenek yang baik. Yan sedikit terkejut melihat kehadiran Yoongi saat mereka tengah makan siang bersama tanpa Mikyung. Wanita tua itu berkata jika ia masih merasa kenyang. Maaf, ucap Yoongi. Kekasih sah Kim Taehyung itu menghela nafas sebal. Kau meminta maaf atas kesalahanmu yang mana? Menghajar fisik dan menghancurkan mentalku saat berada di sekolah, menabrakku di jalan menuju villa kala itu, menembak tubuhku ke jurang, atau hampir kembali menabrakku di area parkir rumah duka, serbu Yen marah. Lewat canggung Yoongi menggema. Ya, itu semua. Aku belum bisa memaafkanmu, tanggap Yen singkat. Dia tidak menyukai bagian Yoongi yang tampak menganggap ini hanya sebuah lelucon semata, padahal Yen tengah serius. Kau tidak termaafkan, pergilah, usut Taehyung. Lelaki dengan kulit seputih susu itu kemudian pamit undur diri. Tidak perlu mengucapkan kalimat perpisahan, karena kita bahkan tidak sedekat itu, ucap Yoongi pada Taehyung. Aku memang tidak ada rencana untuk mengucapkannya, balas Taehyung masa bodoh. Kalau begitu selamat tinggal, aku akan pergi sekarang. Setelah mengucapkan kalimat itu, Yoongi segera cabut dari sana. Apa dia akan pergi jauh? Tanya Yen tidak bisa menutupi rasa penasarannya. Ya, dan tidak akan pernah kembali. Dia akan segera menikah dengan Yerin dan menetap di luar negeri. Entah itu di mana. Taehyung membuang jauh-jauh rasa penasarannya mengenai Yoongi maupun Yerin, karena sejak awal keduanya adalah kaki tangan Sumin yang ditugaskan untuk memantau Taehyung. Setelah kematian Sumin, mereka kehilangan pekerjaan itu dan memutuskan untuk pergi dengan inisiatif sendiri.